Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andi Wibowo bersama teman-teman saya. Di sini saya ingin menjelaskan file notebook dari final project mata kuliah kecerdasan buatan dengan topik klasifikasi citra kucing dan anjing menggunakan convolutional neural network. Oke, langsung saja. Di cell pertama ini berfungsi untuk mengupload dan mengekstrak dataset yang saya gunakan, yaitu Catch and Dog Image Classification yang saya dapat dari Kaggle. Pada dataset ini berisikan sekitar 1200 gambar yang sudah terbagi ke dalam folder train dan tes. Lalu pada sel kedua saya mengimpor library yang dibutuhkan seperti TensorFlow dan TensorHard untuk membangun model deep learning secara scikit-learn untuk menghitung matriks evaluasi seperti confusion matrix. Dan yang ketiga, di sini kita mengecek jumlah gambar pada tiap kelas dan tiap folder untuk memastikan datanya sudah benar dan seimbang sebelum kita lakukan proses lebih lanjut. Dan yang di folder keempat ini, pada bagian ini saya melakukan pre-processing data, di mana semua gambar di resize ukurannya 150 kali 150 pixel dan dinormalisasi nilai pixelnya dari 0 sampai 255. Menjadi 0 sampai 1. Saya juga menerapkan augmentasi data seperti rotasi, zoom, pergeseran, dan flip horizontal pada data training. Tujuannya supaya model tidak mudah overfitting meskipun datanya terbatas. Data training juga saya bagi lagi menjadi 80% untuk training dan 20% untuk validasi. Dan yang kelima, di sini sel ini menampilkan beberapa contoh gambar dari dataset beserta labelnya sebagai bukti bahwa data sudah terbaca dan terlabel dengan benar. Ya, mungkin dari saya itu saja. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya, Irul. Ya, terima kasih untuk Hanif. Yang selanjutnya adalah arsitektur CNN. Ini adalah bagian yang paling penting, yaitu arsitektur model CNN yang saya bangun. Modelnya terdiri dari 3 blok, yaitu konvolasional Boyer dengan jumlah filter 32, 64, dan 128. Masing-masing menggunakan fungsi aktivasi relu dan diikuti max polling untuk meredukasi ukuran fitur. Setelah itu, fitur diratakan melalui flatten masuk ke density layer 125 neuron, lalu drop outputnya 0,5 untuk mengurangi overfitting, dan diakhiri output layer dengan aktivasi sync mode karena ini kasus klasifikasi biner. Model komplikasi menggunakan optimizer Adam dan loss binary cross-tropy. Ya, untuk selanjutnya
adalah training model. Di sini model dilatih selama 20 epoch menggunakan data training dan divalidasi menggunakan data validasi pada tiap epochnya. Yang selanjutnya adalah grafik. Grafik akurasi dan loss. Accuracy dan loss. Kali ini menampilkan grafik training, validation query, dan loss. Dari grafik ini terlihat akurasi training dan validasi sama-sama berfluktuasi di kisaran 55 sampai 70% tanpa peningkatan yang stabil, menunjukkan model belum belajar secara optimal. Yang selanjutnya adalah evaluasi dan conversion. Pada bagian ini, model dievaluasi menggunakan data tes. Hasilnya model mencapai akurasi 67%. Namun dari conversion metric terlihat model cenderung bias memprediksi gambar sebagai anjing, recall kelas dogs mencapai 90%, sedangkan recall kelas cats hanya 44%. Artinya model masih sering salah mengenali gambar kucing sebagai anjing. Oke, selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya yaitu Fadil. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan pada kolom 10 ini. Nah, fungsi pada kolom 10 ini adalah untuk menyimpan model CNN yang telah dilatih ke dalam file ini dengan format H5. Disimpan menggunakan format H5 agar model ini memungkinkan untuk digunakan kembali tanpa melatihnya. Selanjutnya pada kolom 11. Fungsinya ini adalah untuk mengunduh file atau model yang telah dibuat tadi dengan format H5 untuk mengunduhnya ke dalam komputer lokal. Di sini yang diunduh adalah modelnya tadi dengan format H5, habis itu grafik akurasinya dan confusion metric berupa gambarnya. Program ini telah berhasil mendemonstrasikan langkah-langkah lengkap dalam membangun sistem klasifikasi gambar menggunakan convolution neural network atau CNN dengan TensorFlow atau keras. Dari pengunggahan dan persiapan datasheet hingga pelatihan model, evaluasi kinerja, dan menyimpan model, setiap tahap telah dilakukan dengan cermat. Untuk pencapaiannya, persiapan data otomatis. Data atau gambar zip berhasil diunggah dan diekstrak dan diorganisir. Image data generator digunakan untuk argumentasi data dan batching. Yang penting pelatihan model yang efisien dan robust. Model CNN fungsional, sebuah arsitektur CNN yang dirancang dan dilatih untuk membedakan antara gambar kucing dan anjing, menunjukkan kemampuan dan mempelajari fitur-fitur relevan dari gambar. Yang ketiga adalah evaluasi kompresif. Kinerja model dievaluasi secara menyeluruh menggunakan akurasi loss, confusion matrix, dan laporan klasifikasi, memberikan wawasan mendalam tentang kekuatan dan kelemahan model. Yang keempat adalah visualisasi hasil, grafik atau akurasi atau loss, pelatihan dan validasi, serta confusion matrix divisualisasikan untuk membantu analisis performa model secara intuitif. Setelah itu, model tersimpan. Model yang telah dilatih disimpan dengan format H5 tadi agar dapat digunakan kembali di masa mendatang tanpa perlu melatih ulang. Untuk kesimpulannya, meskipun model mencapai akurasi 65%, pada saat pengujian ada ruang untuk peningkatan lebih lanjut. Akurasi pelatihan dan validasi menunjukkan sedikit gap yang mengindikasikan bahwa potensi overfitting ringan. Ini adalah titik awal yang baik dan performa dapat ditingkatkan dengan beberapa strategi. Sekian penjelasan dari kami. Bila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.